Di video hari ini saya akan bikin review ini tentang jet cleaner merek JLD serinya T2. Ini saya beli udah tahun lalu nih. Kalau nggak salah dia udah ngeluarin yang baru namanya S2. Ini merek JLD nih ya, saya cerita sedikit. Ini saya ngerasa kayak merek-merek perkakas listrik itu, jadi kayak salah satunya merek JLD, Modern, HNL, Laconi. Itu model-model kayak merek-merek kayak gitu. Si merek JLD ini seakan-akan seperti ikut-ikutan lah gitu. Ikut-ikutan jual jet cleaner pas lagi mungkin sekarang juga lagi mulai laku atau gimana gitu ya. Jadi dia tuh masukin, saya sebut mungkin ini produk pertama mereka nih si jet cleaner ini. Kalau salah koreksi saya ya. Tapi saya ngerasa dia tuh JLD T2 ini tuh produk dia pertama masuk ke pasar jet cleaner. Saya juga mau cobain nih, dia masuk pasar ini itu kasarnya dia masukin mesin yang asal-asalan atau dia tuh bener-bener milih gitu. Mesin yang bagus baru dimasukin di pasaran ke Indonesia. Saya juga kurang tahu. Tapi nanti kita cek ya performanya seperti apa. Dia sekilas bentuk mirip si mesinnya itu seperti mirip-mirip sama mesin yang lain lah gitu. Terus juga apakah performanya mirip sama yang lain kita nggak tahu. Tapi kita bongkar dulu aja ya. Nggak ada bubble-nya loh. Foam lens-nya ada selang sedot, manual. Tuh selang masih utuh kayak gini. Ada talinya gitu, ditaliin. Aksesoris. Gannya mana nih? Gannya kayak gini. Ini mesinnya ringan, lebih ringan dari biasanya. Apalagi sih nggak ada. Gannya seperti ini, seperti biasa. Dia ada pengunci trigger supaya nggak gampang dipencet. Ini agak berat sih, terus kerasa kecil, tapi ini enakin sih ininya nih, ngepas kalau ke jari. Terus bahan ini udah pasti aluminium. Dia warnanya di chrome-nya gitu, pada bernosel. Posisinya arah jam 2 ya. Bisa diputar lagi sedikit nggak sih? Kencengin paling ya. Kencengin lagi sedikit ke arah jam 12. Nah ini oke nih. Saya suka posisi kayak gini, vertikal, arah jam 12. Ini kalau dibuka seperti apa? Persis kayak punya riem. Jadi kalau mau disambungin pakai spray nozzle tinggal pakai sambungan yang ini kayak gini. Pakai tangan aja soalnya ada karet o-ring sealnya. Udah, jadi pakai spray nozzle, kalau nggak pakai foam lens juga bisa. Warnanya warna aluminium banget, ininya plastik ya, tapi ada karet o-ringnya. Udah nggak ada extension lagi, depannya udah nggak ada extension ya. Dia dikasihnya shotgun, bener-bener shotgun. Panjangnya kayak pendek nih, lebih pendek sedikit. 26 cm. Terus di sini nggak ada tulisan apa-apa. Di sini kayak ada gambar kucingnya. Ini kucing bukan sih? Apakah ini lebih bagus dari riem atau punya Kodenki? Nggak tahu tah. Yang berikutnya ini dulu deh sekalian. Foam lens-nya. Foam lens TK pakai kalau menurut saya sih ya. Saya nggak suka pakai yang gini ya. Ini si o-ringnya tuh ada di dalam sini nih. Dimasukin di antaranya. Teman-teman yang belum tahu dia tuh plong ya, ini teh plong. Ini plong nih. Nggak ada apa-apa lagi. Tuh gitu doang. Foam lens bonusan kebanyakan kayak begini di mesin-mesin murah. Terus cara pasang hanya tinggal didorong doang. Ayo dong kunci, cetrek mesinnya. Nah gitu. Siapa yang nggak, mana ganjalnya nih? Ada yang ganjal. Nah gitu, cetak. Tapi gampang banget lepasnya. Lepasnya tinggal dibuka ini doang. Ini selang sedot selalu pasti sama ini mas, setengah in lagi nih. Kita hitung ya. Setengah in itu sama dengan 12 mili. 11,3 bulatin aja ke atas sedikit, 12 mili. Ketebalan 16 biasanya ya. Bener 1,5 ketebalan. Kita pasang dari sekarang.
Biasanya suka dikasih buat apa sih, kayak kawat buat ngerojok itu, yang ini nggak ada. Ini filter buat selang sedot, bisa dibuka. Ini kayak mesin yang mana ya, yang kecil banget. Ininya RAM, tapi ini kecil banget, sama sangat ringan aja. Tinggal pasang di sini doang. Terus ini kuplernya nanti buat ke quick release, yang ini nih. Ini nanti pasangnya di inlet. Nah, gitu pasangnya. Ini panjang selangnya berapa nih? 2 ada atau 2,5? 1. Bener-bener ini yang paling pendek. 1,8 mungkin. 1,8 paling pendek. Terus ini selang outletnya, kita lihat dulu. Seperti mesin-mesin yang lain, bahan PVC, terus nggak ada tulisan merek. Ini tulisannya di sini kontras banget, bisa dilihat. 40 megapascal sama dengan maksimal 400 bar, terus maksimum temperatur air 60 derajat, selang air dingin, ketebalan 10-an bukan. Oh, agak lebih kecil dari biasanya. 9 mili. Biasa 10-an, ini 9. Kedua ujung sama, warna silver, pasti aluminium. Ini ukurannya berapa? 14,6, berarti 15 mili. Kita pastiin lagi sekali lagi. Itu biasa pakai coupler 15 mili. Ya harus pas masuk di sini. Kok nggak? Ini banget. Terlalu gampang masuknya. Pastiin lagi sekali lagi pakai yang ini 14 mili. 14 mili nggak masuk. Berarti 15 mili walaupun ini longgar. Ini O-ringnya kok yang gede ya? Tuh. Panjang selang. Nyampe 5 nggak? 1, 2, 3, 4. Woi, lebih. Ayo dong. 4, 5, 6 lebih. 6. 7 nyampe nggak? Enggak. 7, 6, 9 kayaknya nih. Ya betul, 6,9. Teman-teman, ini keren sih warnanya, hitam semua sama ada merahnya. Tapi kayak mesinnya kecil banget, apa emang casingnya kecil. Ini kalau saya perhatiin, kalau dari stiker-stikernya ini kayak mesin generik. Kenapa kayak gitu? Kan stiker doang nih. Di atasnya stiker. Terus nggak ada spek kan, nggak kayak mesin HNL. Mesin HNL tuh ada speknya, terus ada serial numbernya. Walaupun itu stiker gitu. Terus juga di casing polos semuanya. Saklar udah di coverin. Standar lah ini mah. Rata-rata kayak begini. Buang panas, casingnya pasti plastik. Di sini lubang-lubang anginnya gede-gede banget. Kan si ini dinamo tuh panas kalau jalan. Kiri kanan sama persis. Terus bagian depan 1, 2, 3 berarti wobble pump. Ini nggak kelihatan dia tuh buat si ininya terbuat dari apa, dari kuningan atau aluminium, soalnya dicat. Otomatis ada di dalam sana kelihatan. Ini si inletnya nih, inletnya juga dicat nih. Inletnya metal, nggak ada filter, ukuran pasti 3/4, soalnya dipegang ini juga udah ketahuan 3/4. Terus ini berarti M2215, sama kan sama lawannya selang. Terus apa lagi ya, bawahnya ini seperti kayak gini, kaki plastik semuanya. Ini langsung dinamo.
Di Namo ini kadang-kadang platnya kelihatan, tapi yang bagian sini nggak ada sih. Kayaknya platnya ada di atas. Ada yang bocor nggak sih? Ini kayak ada rembesan air gitu ya. Kayak ada residu bawahnya. Terus manometer nih MPa megapascal, berarti kalau ke bar tinggal dikali 10. MPa megapascal. Dari sananya udah dapet yang kegores-gores nih, ada aja cacatnya. Kirain itu kotor, ini kayak kegores. Kabelnya kelihatan pendek banget nih. Kabelnya nggak ada tulisan apa-apa, ada yang di emboss nggak ada nama sama sekali. Soalnya kayak kabelnya kayak kabel murah. Ini ada embossan tapi nggak kebaca. Panjang kabel semeter 10 paling. Dari sini tinggal masuk ke mesin doang nih. Ini nggak full sejengkal. 110 panjang kabel, pendek banget. Mungkin ini salah satu yang paling pendek. Berat mesin kita lihat sebentar. Nyampe tujuan nih. Kabelnya jangan ngambang. Mesinnya kabel nggak ikut-ikutan. Kan betul. 6. Beda berapa ya? Sekiloan lebih ya sama yang mesin-mesin yang biasa. Ini user manualnya. Kalau mesin-mesin generik ya, kalau kata saya mesin generik ya, yang nggak apa sih, si bukunya juga nggak kelihatan gitu, ada tulisan mereknya JLD T2, ini enggak kan. Tapi kan kalau misalnya kemarin nge-review Lakoni, bukan Lakoni, apa sih, HNL, Crisbo, itu kan proper banget kan. Terus ini juga dalamnya masih pada bahasa Inggris. Kalau yang properti ini semuanya udah bahasa Indonesia. Diagram. Terus biasanya ada speknya, ini troubleshooting kan, failure recognition. Udah simpel sekali, kelihatan sekali ini. Dari cara-cara gini detailnya kurang. Teman-teman, ini bagian segmen yang saya mau ngetes mesinnya ya. Saya mau ngebuktiin nih working pressure 250 bar. 250 bar kemungkinan ini ada di manometernya. Ngejar segini oke lah, tapi di output variabel nozzle di depannya nggak mungkin segini. Terus rated power 2500 nggak mungkin banget aja. Nanti kita buktiin ya. Terus flow 8,8 apa iya. Terus 1, 2, 3 mah udah nggak usah dilihatnya, lihat segini deh. Terus 50 bar bener nggak, wattnya berapa, terus si debit airnya berapa, kita tes ya. Teman-teman, ini masuknya rada keterlaluan mudahnya gitu. Ini kalau terlalu mudah tuh buat saya, ini masalahnya bocor atau enggak nih, ini aplek-aplekan. Saya mending susah masuk ya daripada gak terlalu gampang. 1, 2, 3 drat nggak masuk, ini saya udah mentok. Semoga nggak bocor. Seperti yang udah ya, filter baiknya dipasang, jangan langsung dilosin. Twister yang gini kan gampang pecah, jadi bagusnya pakai yang aftermarket. Ini saya tunjukin nih barang aftermarket. Kan ukurannya aja jauh beda. Yang satu si ramnya plastik, yang ini mah ramnya bener-bener ram dari stainless, dari metal. Lebih proper, lebih tebal juga lagi, si ininya nggak gampang pecah. Untuk sekarang kita pakai yang aslinya dulu. Seperti biasa 2 ampere dulu. Kalau turun ya tinggal naikin. Rada berebet kan? Nah ini udah nggak berebet ya. Tekanannya lembut. Beneran. Auto stopnya mah responsif, cuma ini kerasa nih kesininya nggak adaan.
Ini performanya agak meragukan ya, kita cobain lah. Nggak mungkin. Nggak mungkin. 2.500 katanya. Itu kurang dua depannya. Saya mau ngitung, dia tuh kan barusan kelihatan ya si listriknya hanya 400 doang. Kirain saya 2.400, ini tuh 400 doang. Terus ya, saya kan mau ngitung dia tuh si variabel nozzle ini dengan variabel nozzle aslinya sama dengan si tekanan airnya berapa sih. Jadi kan kalau 250 bar saya curiga pasti di sini. Kalau di depan sini udah nggak mungkin aja. Sebelumnya nanti saya pasang dulu Nepal coupler sama seperti biasa manometer digital supaya akurat. Saya pasang pakai coupler yang self lock. Barang Sultan nih, namanya coupler Sultan stainless self lock. Tapi enak kan gitu, beli sekali doang. Terus ini si Nepal swivel M22. Ya dong masuk. Nah, kencengin aja pakai tangan doang. Dalamnya ada karetnya. Kalau buat tekanan nggak terlalu tinggi nggak apa-apa. Masuknya hanya tinggal gini doang. Kalau mau ngelepas tinggal ini turunin ke bawah. Oh. Dan dia bisa muter. Udah enak banget. Seperti biasa ya teman-teman, setupnya kayak gini. Soalnya variabel nozzle harus pakai yang asli. Jangan dirubah terus dihitung, ya berubah lah. Kita tes ya. Wah, benar-benar dah. Nggak salah ya. Nggak heran. 18 doang. Saya baik deh, buletin ke atas 20. Dikit lagi 5. Nyampe loh. Wah, nyampe tapi sisanya dikit banget. 51 mungkin. Lewat sedikit nih. Anggap aja 1 aja nih. Ini ngelewatin 5, tapi 1 berarti tinggal 1 ini. 505 kayaknya. Ini 5 liter ya, ini paling ada 1 garis lagi nih, persis jaraknya kayak gini nih. Jadi 5,05. Kalau dibuletin gampang ya ngomong aja 5 liter. Teman-teman, saya mau tahu si variabel nozzle ini sama dengan diameter spray nozzle-nya sama dengan berapa persamaannya. Jadi sebelumnya itu kan saya harus pakai coupler ini dulu nih. Kalau tekanan kan dari variabel nozzle bawaan kita udah tahu 18 bar doang. Terendah sepanjang masa yang selama saya mencoba. Biasanya di 30, ini 18 tuh beda sendiri. Mungkin maklum ya, wattnya kecil, 400-an doang. Ini udah gitu doang. Saya mulai pakai yang paling kecil dulu, 0,25 lah. Entah benar entah tidak, saya juga nggak tahu. 0,25. Teman-teman yang belum pada tahu, ini spray nozzle tuh ada angkanya. Aduh, netes. 25025 derajat, diameter 025. Ini 25025 derajat 025 ya. Pokoknya diameter 025. 46, kita lihat di manometer berapa nih. Ya 300 bar. Teman-teman, ini pakai kelewat tadi ya. Ini variabel nozzle asli kan. Di manometer sini tuh jarumnya di angka berapa nih? Kita lihat ya. Ini variabel nozzle aslinya. Oh, rendah banget. Bisa ditinggiin ini padahal. Jarum ke pertama berarti 120.
Teman-teman, ini saya pakai 025. Kan tadi si tekanan airnya naiknya banyak, 45 lah. Terus manometer angkanya di 30, berarti 300 bar. Ini listriknya pasti naik, kita lihat listriknya berapa. 700? 7? Berarti masih aman. Teman-teman, ini kan tadi pakai 025, si tekanan jadi 45. Manometer di jarumnya itu kan 30, berarti 300 bar, listrik 700. Cuma kalau diameternya dikecilin, udah pasti nanti debit airnya bukan 5, pasti jadi kurang, mungkin 4, sekian. Saya belum tahu nih pastinya berapa. Jadi pakai diameter 025 ya, ini debit airnya. Kan udah pasti orifice-nya lebih kecil kan. Tahu kan, udah pasti. Berkurangnya lumayan lagi. 4 liter, 425, 42, 415, 4,15. Ini 41, lebihan dikit lah, 415. 41 sama kalau nggak 415. Tadinya kan aslinya 5. Kita naikin dulu satu ya, 030. Kita lihat nih berapa. 030. Masih kencang, bukan yang ini. 40 bar. ...285 kayaknya. 40. 035. Kurang lagi 5, 35. Manometernya berapa? 24, 24, 240. Turun lagi 40 ya? Iya. Turun 40. Berikutnya 040. Ini yang paling umum nih, 040. Apakah ini? Masih kurang. Masih 25, mestinya di 20. 18. Jauh nih, turunnya 100. Enggak nih, 90 turunnya. Berapa tadi terakhir? 580 ya? 580. Iya. Jebret turunnya 90. Ini 040. Masih kurang 5 kurang lebih. Kita turun sekali lagi. 045. Ini makin gede ya artinya. 045. Nah, ini udah oke. Kayaknya yang ini. Nanti kita tes pakai 050. 20 bar. Beda 2 bar doang. Manometernya di angka berapa nih? 14 ya. Di 14. 440. Turun 50. Terakhir di 050 buat perbandingan. Dia pasnya di 045 atau 50. Ini 050. Wow, ini mendekati banget ini. Beda 1 doang. Jangan-jangan 050. 17,5. 12. Benar yang ini ya? 12, 120. Listriknya di 400 bukan nih? Nah, iya bener. Ini ya? Iya bener ini. 400 loh. Turun lagi dikit. Yang berikutnya saya mau ngetes pakai Epic Foam Lens dengan mesin performanya hanya lebih rendah dari biasanya. Ini watt hanya 400 doang. Terus caranya nyambung ke foam lens itu ya mau nggak mau dia harus pakai coupler kan. Nanti pilihan kesininya disebutnya quick release nih. Ini udah paling enak aja. Nyambungnya tinggal gini doang. Tapi yang menjadi pertanyaan buat saya sih, dengan mesin watt sekecil ini, si Epic Foam Lens ini bisa tebal atau enggak nih? Soalnya membutuhkan tekanan tertentu untuk bisa menghasilkan busa yang tebal. Seperti biasa ini 100 mili sampo, 900 mili air.
mentok kanan ya, mentok kanan nih seperti biasa. Wih, masih bisa. Kita lihat nih isi manometer sama listriknya berapa ternyata. Ini orifice-nya kecil soalnya. Aman ini mah. 300 berarti 025 betul. Di awal kan saya kasih lihat ya, dia tuh ada bawaan foamless. Ini mah buat pengetahuan umum aja buat teman-teman yang belum tahu seperti apa gitu kalau si foamless bawaan nih. Harus pakai variable nozzle aslinya. Sampo-nya pakai sampo yang sama ya. Saya pindahin aja, tuang sedikit. Ya, kita tekan supaya rada pagel. Nah, ini rada pagel. Ini gampang banget disebut nih. Nah, ini udah. Masih karago. Ini juga main biliar. Dah. Gampang banget lepasnya. Ini gimana sih ini? Aduh. Atasnya aja saya pegang nih. Ini kuncian atas. Kuncian satu-satunya hanya di atas. Mana busanya ini? Malahan ngapusin busa yang tadi. Nggak ngangkat sama sekali ya. Kemarin masih ngangkat loh. Kagak. Iya. Jadi nggak bisa. Tah. Ayo, Mek. Lagi coba. Lanjut. Ini busa kayak nggak ngangkat sama sekali nih. Entah foamlessnya nggak benar atau gimana gitu, ini nggak ngangkat. Ini terlalu gampang lepas. Jadi kunciannya hanya atasnya doang, jadi ketol dikit lepas. Teman-teman, saya mau ngasih nunjukin nih, kan di video-video sebelumnya tuh selang sedot ada yang kelipet-kelipet kan. Kebenaran yang ini nggak kelipet tuh, bagus ya, nggak ada bekas lipetan yang kayak gini tuh. Terus kan susah balikin lagi kan. Tapi selang yang model gini tuh kan gampang kelipet lah gitu. Ini saya mau nunjukin selang yang bagus tuh seperti apa. Saya dapat dari mesin yang lain nih contohnya. Corleone juga kayak gini tapi warna kuning. Ini selangnya tuh susah banget ditekuknya, diginiin juga tetap juga masih bulat loh. Jadi kalau misalnya nggak sengaja kelipet, nggak akan kelipet gitu. Terus kalau mau lebih bagus lagi, ini jangan pakai yang kayak gini, pakai yang metal berat supaya dia ada di bawah. Jangan yang kayak gini, ini kalau menurut saya ini kasta paling bawah. Jadi sedikit di atasnya gitu. Yang paling bagus yang ini, yang berat ada di bawah. Terus juga selang udah kayak gini nih. Saya nggak tahu nama selangnya apa, tapi bagus yang kayak ginian. Terus cukup panjang lagi. Disesuaikan aja lah kalau si panjang selang. Pastiin ada di paling bawah. Terus ini nggak ada yang kelipet sama sekali. Kita mau hitung dia waktu yang dibutuhkan untuk dari nyedot sampai jalan di guns ini berapa detik. Waktu yang perlu dikalahin 15 detik. Mesin apa sih? Alto Prami JC 8500 gara-gara si selangnya hanya 2 meter doang. Ini selang lebih pendek lagi nih kan, 1,8. Kita cobain ya. Jalan mesin. Udah jalan ya, tapi ini belum nyedot sama sekali, kecuali ini dipegang nih. Ini berarti mesin yang bisa nyedot, memang bisa nyedot.
1, 2. Mesin udah mulai jalan. Air baru nyampe sini nih. Mulai berat. Nggak naik-naik. Pelampung ada di bawah, nah baru naik. 18. Standar lah, kebanyakan mesin. 18 saja. Saya tahu tunjukin aja variable nozzle asli. Sama nggak 18 bar? Sama ya. Teman-teman, ini kecurigaan saya bener ya. Jadi kan saya rada curiga nih, jangan-jangan nih. Ini mesin kasarnya kalau menurut saya itu mereknya ikut-ikutan doang, dia nggak tahu apa yang dia jual gitu. Saya juga kurang tahu ya dia seperti itu atau enggak gitu. Tapi saya rada curiga ini mesin bener atau enggak sih gitu. Atau dia hanya ikut-ikutan doang gitu. Tapi kan sekilas kita udah tahu, ini mesinnya dari awal juga beratnya lebih ringan dari biasanya. Biasanya 7-an, ini hanya 6 doang. Terus yang saya kaget itu kenapa tekanan air boro-boro 30 bar gitu. Ini hanya 20 bar juga kurang, ternyata hanya 18. Tapi kan sejalan. Kenapa sejalan? Sejalannya ya listriknya juga emang kecil kok. Ini listrik yang paling kecil yang pernah saya cobain. Yang sebelumnya itu listrik paling kecil Superjet 100S hanya 500 watt. Ini hanya 400 watt loh. Jadi teman-teman kalau yang di rumahnya MCB-nya kalau nggak listriknya hanya 900 watt doang ya makanya ini nggak ada masalah. Kan masih ada harus ngejalanin kulkas, harus ngejalanin yang lain kan. Jadi pakai mesin ini jelas nggak apa-apa. Terus tapi masalahnya kan ya performanya yang ngikutin. Wattnya kecil ya performa ngikutin, nggak tinggi juga gitu. Disebutnya kecil ya saat ini mungkin kecil bagi saya ini gitu ya. Terus yang saya agak suka dari mesin ini ya ini selangnya M22 15. Ini buat cari selang aftermarket gampang. Tapi selang ini udah cukup panjang kok, 7 meter, hampir 7 meter lah, 7 meter kurang sedikit. Ini buat cuci motor masih oke. Buat cuci mobil ini agak terlalu pas-pasan. Harus pindah ke sana ke sini gitu. Tapi buat cuci motor masih oke banget gitu. Terus juga saya nanti berikutnya mau coba di si JLD S2 gitu. Apakah ada perbaikan, apakah lebih baik, saya juga kurang tahu. Tapi yang di sini yang saya mau tekankan adalah kalau wattnya kecil, otomatis performa juga mengikuti gitu. Nggak bakal tinggi gitu. Soalnya kalau menurut saya ini ada hukum fisika kali ya. Jadi untuk memindahkan sesuatu yang besar, ya dibutuhkan energi yang lebih besar lagi gitu. Teman-teman yang belum subscribe di channel saya, jangan lupa subscribe ya, jangan nonton doang. Gimana sih? Terus juga sebelum beli mesin jet cleaner, jangan lupa nonton di channel saya dulu. Saya banyak ngasih tahu nih mesin ini realnya si tekanan air, debit air sama listriknya itu berapa gitu.